Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, disiplin belajar online-nya, dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Nah, sama seperti yang persamaan, tapi di sini istilahnya pertidaksamaan. Kalau persamaan ada tanda sama dengan seperti ini. Kalau untuk pertidaksamaan ada 4 tanda. Nanti kita akan bahas 4 tandanya seperti apa saja. Nah, apa saja tanda di pertidaksamaan? Tanda di pertidaksamaan ada 4. Ini yang pertama, seperti ini, kita baca kurang dari. Kemudian yang kedua seperti ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang ketiga seperti ini, dibaca lebih dari. Kemudian yang keempat, simbol yang seperti ini dibaca lebih dari atau sama dengan. Nah, inilah keempat tanda pertidaksamaan. Pasti nanti di sini akan digunakan tanda pertidaksamaan ini. Lanjut yang kedua, bagaimana penyelesaian pertidaksamaan eksponensial? Nah, pertama-tama kita harus melihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya dulu. Untuk bilangan pokok yang lebih dari 1 atau A lebih dari 1, maka penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, misal di sini jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih dari gx. Nah, di sini kita lihat tanda pertidaksamaannya tetap lebih dari. Untuk penyelesaiannya yaitu yang atas, berarti ini kan fx lebih dari gx. Nah, ini juga berlaku bagi tanda yang lain, lebih dari atau sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian untuk bilangan pokok yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya berubah atau dibalik. Contohnya di sini, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari gx. Tanda lebih dari berubah menjadi kurang dari. Ini berlaku jika bilangan pokoknya atau A-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Hal ini juga berlaku untuk tanda yang lainnya. Lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan. Untuk penyelesaian ini yang paling penting kita lihat bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Jika bilangan pokoknya lebih dari 0 kurang dari 1, maka pertidaksamaannya berubah atau dibalik. Lanjut, di sini saya punya contoh 1. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 9 pangkat 2x min 4 lebih dari atau sama dengan 1/27 pangkat x kuadrat min 4. Nah, pertama kita sederhanakan dulu pertidaksamaannya. Kita tulis 9 pangkat 2x min 4 lebih dari atau sama dengan 1/27 pangkat x kuadrat min 4. Nah, 9 kan sama saja 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2x min 4 lebih dari atau sama dengan 3 pangkat min 3 pangkat x kuadrat min 4. Nah, di sini berarti 3 pangkat 4x min 8 lebih dari atau sama dengan 3 pangkat min 3x kuadrat plus 12. Nah, kita lihat untuk bilangan pokoknya atau A-nya 3. Kemudian fx-nya berapa? Fx-nya 4x min 8
Gx-nya min 3x kuadrat plus 12. Nah, karena A-nya kan lebih dari 1, maka nanti tandanya tidak berubah. Maka di sini penyelesaiannya fx lebih dari atau sama dengan gx. Terus 4x min 8 lebih dari atau sama dengan min 3x kuadrat plus 12. Kita pindah ruas ini ke ruas kiri, berarti di sini 3x kuadrat plus 4x min 20 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan, di sini berarti 3x, di sini x 10 kali x min 2 lebih dari sama dengan 0. Untuk 3x plus 10 sama dengan 0, maka kita mendapatkan x-nya min 10 per 3. Kemudian untuk x min 2 sama dengan 0, maka ketemu x-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita uji titik menggunakan garis bilangan. Berarti posisinya di sini min 10 per 3, di sini posisi 2. Nah, kita harus memasukkan salah satu titik, misal titiknya 0 ya. 0 kan di interval ini. Kita masukkan 0, kita cek x sama dengan 0, maka kita masukkan ke petidaksamaannya. Berarti kan tadi 3x kuadrat plus 4x min 20. Kita masukkan 0-nya berarti 3 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 20. 0 tambah 0 min 20 sama dengan min 20. Nah, ini tandanya negatif. Berarti di sini nanti intervalnya negatif, kemudian berseling, berarti ini positif, positif. Nah, kita lihat tandanya kan lebih dari sama dengan, maka kita pilih yang positif. Positif, berarti yang ini intervalnya. Berarti penyelesaiannya x kurang dari atau sama dengan min 10 per 3 atau x lebih dari atau sama dengan 2. Kita juga bisa menulisnya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya himpunan x, di mana x kurang dari atau sama dengan min 10 per 3 atau x lebih dari atau sama dengan 2, di mana x adalah elemen bilangan real. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari setengah pangkat x kuadrat plus x min 2 kurang dari 1/8 x plus 2. Nah, pertama kita harus samakan bilangan pokoknya. Di sini kan masih setengah, yang di sini 1/8. Kita uraikan dulu. 1/2 pangkat x kuadrat plus x min 2 kurang dari 1/3, maksud saya 1/2 pangkat 3 dipangkatkan lagi x plus 2. Berarti 1/2 pangkat x kuadrat plus x min 2 kurang dari 1/2 pangkat 3x plus 6. Nah, kita dapat lihat di sini A-nya berapa? A-nya setengah, kemudian fx-nya x kuadrat plus x min 2. Untuk gx-nya 3x plus 6. Kita bisa lihat bilangan pokoknya kan setengah, berarti setengah di sini lebih dari 0 kurang dari 1, maka nanti penyelesaiannya tandanya dibalik atau diubah. Berarti penyelesaiannya fx lebih dari gx. Fx-nya di sini kita tulis x kuadrat plus x min 2 lebih dari 3x plus 6. X kuadrat 3x kita pindah ruas ke kiri, berarti menjadi min, berarti min 2x min 8 lebih dari 0. Nah, kita kuadratkan di sini. Kita cari akarnya, berarti di sini x min 4, di sini x plus 2. Kita mendapatkan x min 4 sama dengan 0,
X-nya ketemu 4, kemudian yang satu X plus 2 sama dengan 0, X-nya ketemu negatif 2. Nah, selanjutnya buat garis bilangan, di sini min 2, di sini 4. Nah, untuk tanda yang tidak ada sama dengannya, maka intervalnya terbuka seperti ini, nolnya tidak diarsir. Lanjut kita mengecek, kita masukkan X yang sama dengan 0, cek X nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini, X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8, 0 dikurangi 0 dikurangi 8 sama dengan min 8. Nah, di sini kan negatif. Maka yang di interval 0 yang di sini berarti negatif, kemudian tandanya berseling berarti ini positif, positif. Nah, karena tandanya lebih dari, maka kita pilih yang positif. Nah, berarti yang di sini. Berarti penyelesaiannya ada di interval X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4, atau kita bisa menulis himpunan penyelesaian adalah himpunan X di mana X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4, di mana X anggota bilangan himpunan real. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2X dikurangi 6 kali 5 pangkat X plus 1 ditambah 125 lebih dari 0. Kita tulis lagi soalnya di sini. 5 pangkat 2X min 6 kali 5 pangkat X plus 1 ditambah 125 lebih dari 0. Kita uraikan lagi di sini. 5 pangkat 2X min 6 dikali 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 ditambah 125 lebih dari 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pemisalan. Kita misalkan Y sama dengan 5 pangkat X. Berarti pertidaksamaannya ini berubah menjadi bagaimana? Menjadi Y kuadrat dikurangi 6 kali Y kali 5 ditambah 125 lebih dari 0. Y kuadrat dikurangi 30Y ditambah 125 lebih dari 0. Nah, kita faktorkan di sini berarti ketemu Y min 5 dikali Y min 25 lebih dari 0. Kita cek. Untuk Y min 5 sama dengan 0, berarti Y-nya ketemu 5, atau Y min 25 sama dengan 0, Y-nya ketemu 25. Nah, kita selanjutnya buat garis bilangan. Berarti intervalnya terbuka, di sini 5, di sini 25. Kita misalkan mau mengecek X-nya sama dengan 0, berarti di interval ini. Di intervalnya ini kita cek X sama dengan 0, berarti kita masukkan Y kuadrat min 30Y ditambah 125. Kita masukkan Y-nya, maksud saya di sini Y, kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat min 30 kali 0 ditambah 125 sama dengan 0 kurangi 0 ditambah 125 sama dengan 125. Nah, 125 di sini positif. Di sini berarti kan Y-nya sama dengan 0, berarti ini intervalnya positif. Kemudian berseling, di sini negatif, kemudian di sini positif. Nah, kan tadi ingat untuk pemisalannya Y sama dengan 5 pangkat X. Berarti di sini penyelesaiannya yang ini. Berarti Y kurang dari 5 atau Y lebih dari 25. Kita masukkan lagi pemisalannya, berarti di sini 5 pangkat X kurang dari 5
atau 5 pangkat X lebih dari 25. Kita selesaikan. 5 pangkat X kurang dari 5 pangkat 1, berarti X-nya ketemu kurang dari 1. Atau di sini 5 pangkat X lebih dari 5 pangkat 2, berarti X-nya ketemu lebih dari 2. Nah, seperti ini karena kan A-nya kan 5 lebih dari 1, maka tandanya tetap atau tidak berubah. Jadi penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari 1 atau X lebih dari 2 dengan X elemen bilangan real. Nah, oke, cukup sekian untuk pembahasan pada kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di conversation di Teams atau bisa beri komentar di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.